Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk menghantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Bank PPNI berupa lingkaran yang berisi sebuah segi 5 dan sebuah lampu yang berlidah api 5 cabang dengan tulisan di bingkai pinggir berbunyi Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI. Komposisi warna lambang PPNI yaitu lingkaran bidang pinggir berwarna merah, dasar kuning emas dalam lingkaran, dasar segi 5 berwarna hijau tua, sisi-sisi segi 5 berwarna putih, badan lampu berundak 5 berwarna putih, lidah api berwarna merah, dan huruf-huruf berwarna putih. Makna komponen lambang PPNI yaitu lingkaran dengan warna merah menunjukkan semangat persatuan, dasar kuning emas dalam lingkaran, keluhuran jiwa dan cinta kasih, segi 5 berkepribadian Pancasila, warna hijau tua dalam segi 5 kesejahteraan, lampu warna putih identitas perawat, lidah api 5 cabang berwarna merah, semangat pengabdian yang dilandasi atau dijiwai Pancasila, warna putih melambangkan kesucian. Makna lambang PPNI yaitu warga perawat Indonesia yang hidup di negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengabdikan dirinya dalam bidang keperawatan dan atau kesehatan dengan itikat dan kesadaran pengabdian yang suci disertai dengan keluhuran jiwa dan cinta kasih, senantiasa menunaikan dharma baktinya terhadap negara dan bangsa Indonesia serta kemaslahatan umat dunia. Lambang organisasi PPNI wajib dicantumkan dalam bentuk pataka
bendera PPNI, kop surat PPNI, dan stempel. Lambang organisasi dipergunakan pada berbagai kegiatan organisasi, yaitu musyawarah nasional, musyawarah provinsi, musyawarah kabupaten kota, dan kegiatan lain yang mengatasnamakan PPNI dengan persetujuan Dewan Pengurus PPNI sesuai jenjang kepengurusan. Lambang organisasi digunakan dari PPNI tingkat pusat sampai komisariat dengan bentuk dan warna sesuai ketentuan. Dan di bawah lambang dicantumkan nama sesuai tingkat kepengurusan PPNI. Pemakaian lambang atau logo PPNI di luar anggota dan juga pengurus PPNI tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan komisariat harus seizin PPNI. Pemakaian lambang atau logo PPNI tanpa izin PPNI dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lambang organisasi dapat dipasang pada poster, spanduk, leaflet, dan bentuk lainnya selama tidak mengurangi martabat organisasi. DPP PPNI, DPW Provinsi, DPD Kabupaten atau Kota, dan DPK, DPLN, pengurus ikatan atau himpunan atau kolegium, MKEK, dan badan-badan lain yang dibentuk PPNI dapat menggunakan lambang organisasi. Pihak lain yang tidak tercantum sebagaimana disebutkan tadi dapat menggunakan lambang PPNI dengan izin dan persetujuan DPP PPNI atau DPW Provinsi. Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Halo, selamat malam semua. Apa kabar? Untuk adik-adik calon perawat yang sekarang masih kuliah, mengambil diploma 3 keperawatan, diploma 4 keperawatan, nurse, yang nanti setelah selesai kuliah akan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, maka adik-adik
harus siap-siap untuk membuat STR setelah Serkomnya didapatkan. Karena syarat utama untuk membuat STR itu adalah memiliki Serkom, ya. Jadi kalau ada yang belum lulus Serkomnya ya lulus Ukomnya ya, coba lagi sampai lulus. Nah, untuk yang sudah punya Serkom sekarang bisa membuat STR. Seluruh profesi sekarang mewajibkan setiap calon tenaga kesehatan yang akan memiliki STR itu wajib terdaftar di organisasi profesi masing-masing. Untuk PPNI, untuk perawat ya, yang kuliah keperawatan baik diploma 3 keperawatan, diploma 4 keperawatan, nurse keperawatan itu terdaftar di PPNI, Satuan Perawat Nasional Indonesia. Video ini saya tujukan buat adik-adik kita yang baru lulus dan baru kali ini akan memiliki STR, ya. Mudah-mudahan tidak ada yang sudah lama jadi perawat tidak punya STR ya, apalagi tidak jadi anggota PPNI gitu. Ya, jadi mudah-mudahan ini hanya dilakukan oleh adik-adik kita yang baru lulus dan akan menjalani profesinya sebagai seorang perawat. Nah, sebelum memiliki STR atau sebelum mengajukan membuat STR, ya kan kita tahu website KTKI sekarang kan tutup tuh sampai tanggal 4 Januari 2020, sehingga tidak bisa kita buat STR baik perpanjangan, baik baru, naik level atau alih profesi, semua tidak bisa, ya. Nah, tadi kita kembali ya, untuk adik-adik kita perawat yang baru selesai UKOM dan mendapatkan Serkomnya, selanjutnya sebelum melakukan penginputan data dan dokumen di STR, websitenya KTKI, harus melakukan pendaftaran dulu di PPNI ya, secara online. Jadi secara online, jangan menitipkan atau minta kepada pengurus untuk menginputkan, input sendiri saja supaya data-datanya valid. Nah, nanti kalau sudah diinput datanya, baru menghubungi pengurus di level komisariat untuk minta verifikasi awal. Ya, di sini saya akan mencontohkan atau men-sharing ya bagaimana caranya mendaftar di PPNI secara online untuk adik-adik yang baru lulus Serkomnya dan pengen punya STR. Pertama-tama dilakukan tentu harus punya komputer ya. Bisa kok daftarnya lewat Android ya, atau smartphone, juga bisa lewat laptop atau ke warnet. Kalau masih ada warnet ya silahkan saja. Kita mulai dengan cara masuk ke browser. Boleh pakai Chrome, Opera, Firefox dan lain-lain ya, terserah saja. Saya sini pakai Chrome ya. Oke. Kita masuk ke lamannya atau websitenya dengan mengetik ppni /data.ina.org ya. Enter. Nah, inilah website PPNI, Satuan Perawat Nasional Indonesia. Di sini ada jurnal, ada registration, ada membership. Ada 3 yang ada 4 maaf. Ada consultation, e-journal, registration dan membership. Tapi e-journal dan e-consultation ini agak kurang berkembang loh menurut saya website ini. Yang kita pakai untuk mendaftar maupun untuk memproses keanggotaan itu ada 2 ini sebenarnya. Registration untuk pendaftar baru dan membership untuk yang sudah menjadi anggota. Oke, kita mulai dengan calon anggota tadi. Nah, adik-adik ya harus tahu dulu sebelum mengisi data-data ini. Yang pertama yaitu siapkan KTP, siapkan ijazah, dan siapkan foto latar birunya ya. Ukuran 3x4 ya, nanti disiapkan saja dulu.
Kemudian klik registration. Ada iklan, abaikan. Registration. Di sini ada member registration info. Dengan ini saya nyatakan bersedia memasuki AD/ART PPNI. Jadi adik-adik yang baru mau menjadi anggota PPNI, download dulu AD/ART-nya. Ya, anggaran dasar rumah tangga supaya tahu hak dan kewajibannya anggota PPNI. Jadi jangan sampai nanti masuk ke dalamnya tidak baca AD/ART, lalu mempertanyakan banyak hal, padahal di sini sudah diatur. Boleh sih bertanya, tapi lebih baik kita membaca dulu sebelum bergabung, karena banyak sekali kewajiban-kewajiban dan hak-haknya yang harus dilaksanakan sebagai anggota. Kemudian ada kode etik keperawatan yang dapat di-download dan peraturan organisasi PPNI lainnya. Artinya jika ada peraturan organisasi maka kita patuh, kan di sini sudah dinyatakan. Dan ini saya nyatakan bersedia, gitu ya. Nah, sudah di awal sudah disampaikan begini. Jadi anggota PPNI itu kalau sudah terdaftar ya ini bisa menjadi dasar hukum sebenarnya kalau ada anggota PPNI yang bermasalah dengan organisasi profesinya sendiri. Oke, kita mulai dengan memilih perawat dalam negeri atau luar negeri. Kalau kita berdomisili di Indonesia ya perawat dalam negeri. Kalau perawat yang berdomisili di luar negeri maka dia memilih yang perawat luar negeri. Oke, jadi kita yang dalam negeri dulu ya. Klik perawat dalam negeri. Kemudian, nah kita akan mengisi bagian yang ada di sini, basic data entry, nama lengkap. Oke ya, saya tunjukkan nama lengkap. Oke, kemudian nomor KTP kita ya, nomor KTP yang kita gunakan. Biasanya dia akan meminta 15 digit. Kita masukkan 15 digit ya. Ini palsu ya, bukan nomor KTP saya. Kemudian tempat lahir. Oke. Kemudian tanggal lahirnya ya, bisa sesuai dengan tanggal lahir kita yang ada di ijazah. Kalau memilih kalendernya bisa, digampang klik kalendernya. Tahun berapa lahirnya, bulan apa, lalu pilih tanggal berapa. Oke ya. Terus kemudian jenis kelamin, laki-laki, agama, ya. Kemudian status perkawinan, menikah. Nah, gelar depan kalau ada nurse klik ketik nurse, NS. Kemudian ada belakangnya S titik bila ada. Kalau MD Cup gimana? Hapus yang depannya, yang belakangnya ketik A MD Cup seperti itu. Sesuai aja, sesuaikan dengan ijazahnya dan memang gelarnya begitu ya, sesuaikan saja. Lalu alamat tinggal sesuai KTP, sesuai KTP-nya ya. KTP-nya misalnya jalan. Ini ya. Nah, RT berapa? Nah, kalau desa atau kelurahan nanti di bawah. Lalu pilih provinsinya. Misalnya provinsinya Timur. Nah, ini otomatis akan memilih dia. Memilih kota, kemudian kecamatan, lalu kemudian kelurahan. Kode posnya berapa? Kalau mau cari, klik di sini ya. Ada di sini. Klik kode pos seluruh Indonesia misalnya ya. Nah, bisa mencari di sini kode pos Indonesia. Nah, ketik saja misalnya Loalepu. Telusuri. Ini Loalepu. Ada ya Kutai Kartanegara Kaltim. Cepat sekali nih. 75572. Masukkan saja 75572. Telepon, ini telepon rumah atau telepon yang lain boleh. Kalau nggak ada kosongkan. Nomor HP yang paling penting ya. Nomor HP. Ini nomor HP saya sebenarnya. Karena juga saya sharekan di deskripsi video, jadi nggak ada masalah. Oke,
Selesai itu baru isi keterangan keanggotaan. Nah ini pilihannya ada dua perawat itu, ada vokasi dan profesi. Vokasi itu SPK, D3, D4. Termasuk D4 nurse itu nanti masuk di vokasi dia, ya. Kalau profesi itu dari S1 nurse, S2 magister, S2 spesialis dan S3, ya, konsultan. Karena tadi kita pakai D3-nya vokasi. S1 di mana yang tidak nurse-nya? Di sini saja. D3-nya dipakai. Kalau nggak ada D3-nya, nggak bisa bergabung mestinya, ya. Harus selesai dulu nurse-nya. Kenapa? Karena ya buat apa dia bergabung kalau belum dia memerlukan untuk bikin SR misalnya kayak tadi, ya. Oke, anggota provinsi. Pilihannya mana? Kalimantan Timur misalnya, ya. Lalu kabupaten kotanya Kutai Kartanegara. Nah, ini yang paling penting adalah anggota komisariat. Sini sudah ada pilihannya. Jadi adik-adik yang baru pertama kali mendaftar, kalau belum bekerja, silakan mendaftar di komisariat terdekatnya di mana. Ya, misalnya kita tinggal di Tenggarong. Nah, di Tenggarong itu kalau di Kutai Kartanegara ada 2 komisariat. Nah, tergantung mana yang terdekat, Kota Raja 1 atau Kota Raja 2. Ini di Puskesmas Loipu, ini Puskesmas Rapak Mahang. Jadi 2 di kota, di ibu kotanya ada 2 komisariat. Anggotanya banyak-banyak. Ya. Ini beberapa puskesmas dari 1. Ya, jadi pilihannya seperti itu. Misalnya saya memilih karena saya kerja di Rumah Sakit Parikesit, saya pilih RSUD Parikesit saja, ya kan? Karena saya kerja di Rumah Parikesit, karena saya kerja. Kalau tidak, jangan milih rumah sakit, ya. Pendidikan keperawatan terakhir. Nah, berarti apa itu? Akademi. Nah, bukan ditulis akademi begini sebenarnya. Jadi ditulis misalnya Poltekkes Samarinda saya, ya. Oke, jenjangnya apa? D3. Peminatan kalau ada, kalau tidak ada kosongkan saja. Tahun masuk tahun berapa? Nah, misalnya tahun masuknya tahun 2002 misalnya bulan Juli, selesainya 2004 bulan September. Berapa nomor ijazahnya? Nah, oke. Lalu upload ijazahnya. Pilih ijazah kita, ya. Oke, ya. Kita upload ijazah kita, ya. Gitu, ya. Oke. Ukuran maksimal 150 KB, ya. Kemudian kalau kita bekerja, cantumkan nama kantor, alamat kantor, kota dan seterusnya. Karena kita bekerja, kita tulis. Oke, alamatnya di mana? Oke, kotanya apa? Udah ada, ya. Pegawainya apa? PNS misalnya, ya. Jabatannya apa? Perawat pelaksana. Kalau belum bekerja ini kosongkan aja. Kantor berapa? Kalau hafal kosong aja. Nah, di sini yang paling penting email. Jadi email harus aktif, jangan yang tidak aktif, ya. Jadi saya masukkan email saya. Oke, ulangi email dengan yang sama di atas tadi. Oke, nah kalau sudah terisi semua, coba cek lagi satu, apakah sudah terisi semua dengan baik. Ya, sudah, oke, sudah semua. Ya, baru selesai, daftarkan, klik daftarkan. Saya tunggu sesaat. Nah, nomor handphone Anda sudah digunakan, cek kembali. Email Anda sudah digunakan. Oh, jadi kalau email dipakai 2 kali nggak bisa, ya. Nah, nomor handphonenya sudah digunakan. Jadi nggak boleh dia, ya. Dia memilih sendiri untuk ininya, ya. Oke, berarti kita menggunakan handphone yang lain. Misalnya ini contoh, ya. Oke, 42 terus
Terus apa tadi yang dia bilang salah tadi ya? Email bisa digunakan. Oke, kita pakai email yang lain ya. Misalnya ini ya. Oke. Udah ya, kita coba ya. Kita tekan. Karena data telah diterima, tim administrator komisaris TPK PPN akan melakukan verifikasi data ya. Nah, sudah ya. Jadi kita sudah mengajukan registration success. Kita sudah melakukan pendaftaran di komisariat TPK RSUD Ayam Kartesi. Nah, itu kemana? Saya akan menghubungi. Nah, ini kan saya bekerja. Kalau Anda bekerja, karena sudah bekerja. Kalau tadi tidak bekerja kan komisariatnya yang lain ya, di rumah sakit. Nah, setelah ini maka kita hubungi komisariat yang ke-7. Makanya sebelum mendaftar harus cari tahu dulu komisariat terdekatnya. Komisariat mana yang kita mau tuju ya. Jangan sampai nanti tidak tahu. Karena nanti verifikasinya di komisariat. Oke ya. Nah, setelah itu kita hubungi tadi kan. Oke, sekarang saya bertindak selaku administratornya ya, administrator Parkesit. Oke, saya masuk dulu. Karena saya pengurus DPD, saya bisa ngecek itu ya. Jadi misalnya saya adalah administrator DPK. Saya buka ini anggota baru. Lalu kemudian saya cari nama. Siapa tadi? Nah, namanya Muslim. Nah, ada nih. Ada. Nah, begitu ada, maka saya tinggal centang ini. Jadi selaku admin DPK, saya akan memverifikasi calon anggota ini dengan mengklik bagian yang ini. Klik begitu, ya. Kemudian ya, ini saya yes-kan. Baru saya klik simpan. Nah, selanjutnya, setelah ini kelihatan kan contreng hijau sekarang di bagian DPK-nya. Nah, artinya administrator DPK itu sudah mengirimkan kode virtual. Maka calon anggota ini membayar sebesar Rp360.000 yang ada dalam email yang ini ya. Nah, bayarnya kemana? Ke BNI. Nanti silakan cari video yang lain bagaimana cara membayar kode virtual di bank. Lebih enak sih langsung ke BNI-nya saja, tunjukkan saja email yang dari PPNI, bayar langsung di bank BNI, maka otomatis dia sistem akan membaca. Setelah terbayar, nanti di sini yang tadi warna merah ini, yang bagian BYR ini bayar, itu menjadi hijau ya, sama seperti ini. Contreng hijau nggak merah lagi. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pengurus DPD atau kita bisa memberitahukan ke DPD bahwa sudah membayar. Kalau tidak, minta bantuan dari admin DPK tadi, menghubungi DPD bahwa calon pemohon sudah membayar biaya pendaftaran PPNI-nya sebesar Rp360.000. Tapi sebenarnya admin DPD itu sudah tahu karena sudah terbaca di sistem, ada notifikasinya ya. Jadi admin DPD akan apa? Akan mengklik ini. Klik ini, selanjutnya setelah diklik oleh admin DPD akan menghubungi DPW. Nah, sama seperti DPK tadi untuk memverifikasi lanjutan. Setelah di DPW terverifikasi maka semuanya akan hijau, DPK hijau, DPD hijau, DPW hijau, yang bayar juga hijau. Tinggal menunggu nilainya terbit di email ini ya, email yang dikirim oleh pemohon. Biasanya 4 harian semenjak terbayar ya. Yang penting admin DPD DPW-nya sudah menghijaukan. Oke adik-adik ya, ini tadi cara mendaftar anggota PPNI. Untuk apa? Untuk meminta atau membuat surat patuh etik yang gunanya nanti sebagai syarat berkas atau dokumen
membuat STR baru di KTKI. Oke ya, untuk sistem atau cara membuat atau mengajukan STR baru, silakan buka di video saya yang lain, banyak mengenai hal itu, baik tulisan NARS, diploma 3, diploma 4, semua sudah ada. Tinggal cari saja video. Oke adik-adik ya, semoga kalian sukses menjadi perawat dan bisa lebih sukses daripada pendahulu kalian. Setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, anggota PPNI pasti selalu bertambah. Ini seiring dengan kelulusan perawat dari berbagai level pendidikan keperawatan. D3 atau diploma 3 keperawatan, diploma 4 keperawatan, nurse. Yang lulus pada setiap tahunnya tentu membutuhkan surat tanda registrasi untuk bekerja. Nah, surat tanda registrasi tersebut membutuhkan beberapa persyaratan, data dan dokumen. Salah satu yang paling penting adalah surat patuh etik profesi. Dan ini harus didapatkan dari organisasi profesi di mana nakes atau tenaga kesehatan tersebut bergabung. Tidak bisa lagi seperti dulu kalau sudah selesai sekolah perawat atau kuliah keperawatan langsung bekerja tanpa menggunakan STR. Sekarang ini menjadi kewajiban. Bahkan di berbagai negara di seluruh dunia sudah mulai banyak yang menggunakan surat tanda registrasi sebagai syarat masuk utama. Kembali ke patuh etik tadi. Nah, patuh etik itu didapatkan setelah kita terdaftar sebagai anggota PPNI. Untuk calon anggota PPNI yang akan bergabung menjadi anggota PPNI, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah menentukan komisariat di mana kalian akan menjadi anggota atau menjadi bagian. Untuk komisariat ini atau level terendah dari kepengurusan, saya kasih gambaran dulu kalau begitu. PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia itu terdiri dari beberapa level atau jenjang yang dimulai dari Dewan Pengurus Pusat atau DPP yang berada di Jakarta. Kemudian, DPP ini membawahi DPW atau Dewan Pengurus Wilayah. Nah, DPP sendiri memiliki akses terhadap seluruh informasi dan teknologi yang dikembangkan oleh PPNI ya, termasuk membuat kebijakan dan seterusnya. Kemudian di bawah DPP ada yang namanya DPW atau Dewan Pengurus Wilayah. Ini berada di provinsi atau ibu kota provinsi. Untuk pengurus wilayah sendiri merupakan gabungan dari beberapa kader yang sudah cukup lama atau cukup aktif di PPNI level di bawahnya. Kemudian di bawah Dewan Pengurus Wilayah ada Dewan Pengurus Daerah atau DPD.
PPNI kabupaten kota. Jadi membawahi atau mencakup wilayah kabupaten atau kota di mana kita berada. Nah, di bawah DPD inilah yang disebut dengan Dewan Pengurus Komisariat atau komisariat. Di sini Dewan Pengurus Komisariat itu tidak mencakup wilayah tertentu, tapi dia berdasarkan beberapa kriteria ya. Untuk membentuk satu komisariat harus minimal 25 anggotanya. Jadi silahkan, terkecuali untuk rumah sakit atau vaskes ya, vaskes besar seperti misalnya rumah sakit swasta atau klinik perusahaan yang banyak sekali perawatnya. Nah, itu bisa membentuk satu komisariat tersendiri. Satu komisariat saja, walaupun anggotanya misalnya rumah sakit ada 1000, 2000, tetap dia satu komisariat karena satu lingkup. Tidak mungkin ada beberapa komisariat di sana. Tadi kembali. Nah, bagi kamu-kamu yang baru bergabung di PPNI, saat memilih komisariat, pilihlah di mana yang pertama adalah memilih lokasi kita bekerja. Misalnya kita bekerja di rumah sakit A, maka komisariat kita terdaftar adalah di komisariat A tersebut. Nah, terus bagaimana yang belum bekerja? Pastikan banyak yang lulusan baru yang belum bekerja. Maka pilihan komisariatnya jangan memilih rumah sakit ya. Saya kasih info, saya kasih penjelasan, jangan memilih rumah sakit. Pilihlah di luar rumah sakit. Karena kegiatan komisariat di rumah sakit itu sudah hanya melingkupi perawat yang ada di rumah sakit tersebut. Tidak mungkin orang luar ikut kegiatan di dalamnya. Nah, itu kan agak sulit rasanya. Tapi pilihlah komisariat di luar rumah sakit. Untuk beberapa DPD kabupaten kota itu bergantung dari kesepakatan atau kebijakan yang berlaku di daerah tersebut. Sebagai contoh, di tempat saya sendiri, komisariat non rumah sakit itu ada cukup banyak. Kami tentukan berdasarkan cakupan wilayahnya, artinya yang paling terdekat. Jadi di tempat kami ada cukup banyak, kalau saya tidak salah 28 sampai 30-an puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Nah, ini kami bagi berdasarkan kedekatan wilayah. Jadi misalnya ada 1 atau 2 atau 3 puskesmas yang berdekatan, perawatnya cukup 25 orang, maka digabung menjadi 1. Itu memudahkan bagi anggotanya untuk melakukan pertemuan. Karena kalau digabung jadi 1 seluruh puskesmas, maka akan sulit mengadakan pertemuannya. Seperti itu. Dan juga dalam proses surat menyurat juga lebih mudah karena lebih dekat. Tadi ya, untuk adik-adik yang baru lulus, pilih komisariat di luar rumah sakit yang terdekat dengan domisili tempat tinggal kita. Kalau di sana misalnya dekat dengan puskesmas A, nah cari info di sana ya, apakah ada pengurus komisariat di sana. Nah, itu silahkan daftar di tempat tersebut. Nggak apa-apa, karena wilayah cakupan puskesmas itu bisa mencakup beberapa tempat. Jadi kan kelurahan atau desa. Hingga pada saat pertemuan itu lebih mudah mengadakannya ketimbang kita ke rumah sakit. Terus apakah ada komisariat non vaskes? Mungkin saja bisa dibentuk, tapi rasanya agak sulit karena nanti kalau sekretariatnya ya, masalah kesekretariatan. Nah, sekretariat itu kan membutuhkan fasilitas administrasi ya, surat menyurat. Tidak mungkin tidak ada komisariatnya. Terus nanti komisariatnya, sekretariat komisariatnya ada di rumah seseorang, itu tidak mungkin. Jadi yang paling bagus adalah berdasarkan fasilitas kesehatan yang ada. Makanya di kami kalau ada anggota baru yang belum bekerja, kami arahkan yang paling dekat dengan wilayahnya. Lalu bagaimana dengan yang di perusahaan? Nah, perusahaan itu bisa membentuk sendiri asal anggotanya atau calon anggotanya itu 25 orang. Kalau kurang maka dia bergabung dengan komisariat terdekat. Nah, itu biar memudahkan saja. Oke, saya contohkan seperti ini ya. Kita masuk ke websitenya PPNI ya, di ppni-datarinna.org.
Nah, di sini ada pilihan Journal Registration Membership. Karena kita mau daftar, maka kita pilih Registration. Oke. Nah, ini silahkan pilih perawat dalam negeri atau luar negeri. Kalau dari luar negeri berarti perawatnya dari luar negeri gitu ya. Sedang berada di luar negeri, bukan lulusan luar negeri ya. Jadi dia berada di luar negeri dan mendaftar. Kita coba yang perawat dalam negeri saja. Nah, di sini lengkapi semua ini, nama lengkap tanpa gelar ya, KTP, tempat lahir, seterusnya. Kemudian alamat tinggal sesuai KTP. Nah, keterangan keanggotaan. Nah, di sini yang paling penting yang harus diisi oleh calon-calon anggota BPNI, terutama adik-adik yang baru lulus ya. Nah, ada dua jenis perawat itu, ada vokasi dan profesi sesuai undang-undang ya. Jadi vokasi itu SPK, D3 dan D4 ya, semuanya berada di sini. Kemudian untuk profesi itu S1 nurse, S2 magister, S2 spesialis dan S3. Nah, untuk yang nurse diploma 4 itu berada di vokasi ya. Karena yang diakui sebagai profesi itu ada di S1 nurse sementara ini. Ya, jadi kita tinggal menunggu kebijakan atau apapun yang terkait dengan hal itu. Anggota provinsi, nah pilih di provinsi mana, kemudian kabupaten kotanya, tempat berdomisili kalau belum bekerja. Kalau sudah bekerja, pilih saja. Kemudian anggota komisariat. Nah, di sini yang paling penting. Ketika memilih anggota komisariat, itu sudah ada pilihannya ya. Kita contohkan saja misalnya tadi ya, provinsinya dulu cari ya. Timur, kemudian Kutai Kartanegara, lalu sudah ada pilihannya. Karena pengurus kabupaten sudah menentukan komisariatnya ya. Nah, ini saya contohkan misalnya Kota Raja 1. Nah, ini adalah wilayah beberapa puskesmas. Sehingga kalau ada calon anggota yang berdomisili di wilayah Tenggarong ya, Tenggarong, tapi dia di sebelah timur kalau saya tidak salah, ini bisa memilih komisariat tersebut ya. Apakah boleh antara KTP dan ini berbeda? Milih keanggotaan. Nah, tadi kalau dia belum bekerja, sesuaikan dengan domisilinya, sesuai KTP-nya. Tapi kalau dia sudah bekerja, meskipun ini tempat tinggalnya misalnya di Sulawesi, di Jawa, keanggotaannya mengikuti tempat bekerjanya, gitu ya. Tempat bekerja sekali lagi. Kalau pindah nanti gampang, itu mutasi saja. Oke ya, sampai sini saya pikir sudah clear. Tinggal isi semuanya dengan lengkap, pilih file, alamat unit kerja ini, tempat kerjanya kalau yang bekerja. Kalau tidak bekerja, kosongkan saja, lewatin, nggak apa-apa. Isi email ya, baru daftarkan. Nah, setelah terdaftar, nanti silahkan saja menghubungi komisariat tadi yang kita pilih. Makanya dari awal kenali dulu di mana posisi kita berada. Jadi jangan daftar dulu sebelum tahu mau di komisariat mana, supaya nanti saat verifikasi itu gampang menghubungi komisariat. Karena setelah kita terdaftar, daftarkan misalnya ya. Nah, saya contohkan, saya coba buka akun saya ya. Nah, di sini saya akan melihat registrasi anggota terbaru. Maka saya bisa melihat, oh ini calon anggota nih. Nah, dia memilih misalnya DPK PNI Loa Pulu. Nah, kan dia akan memilih kalau Loa Pulu. Ketika saya contreng menjadi hijau di sini, maka akan keluar nomor virtual account yang harus dibayarkan oleh calon anggota tersebut ke bank atau kelewat bank, ke BNI ya. Tujuannya boleh ATM, boleh SMS banking, boleh teller bisa, tapi tujuannya ke BNI. Kodenya 009 kalau lewat transferan ya, bisa. Kalau langsung juga nggak apa-apa ke BNI. Ya. Jadi pastikan pilihan komisariatnya benar. Selanjutnya ya tinggal nunggu diverifikasi, bayar, diverifikasi lagi oleh DPD, di pengurus DPD. Setelah diverifikasi pengurus DPD seperti ini, baru ke DPW ya, ini belum terbayar ya. Kemudian setelah DPW baru akan muncul nomor komisariat nira terhadap anggota yang baru tadi. Saya bisa lihat di sini ya. Jadi pengurus kabupaten lah yang melihat nomor anggota seluruh kabupaten kota. Kalau wilayah provinsi bisa melihat seluruh kabupaten.
Pusat bisa melihat seluruhnya se-Indonesia. Jadi kalau mau datanya komplit di mana kita terdaftar, ingat-ingat saja pernah di mana kita tinggal, pernah terdaftar di mana, baru kita bisa tanyakan ke pengurus daerah kalau kita belum pernah keluar daerah. Tapi kalau kita di satu provinsi, silakan nanya ke pengurus provinsi berapa nomor miranya kalau lupa gitu ya. Oke, gampang sih ya guys ya. Semoga kalian mudah dalam memilih komisariat. Terima kasih. Sangat penting bagi anggota PPNI yang sudah memiliki akun untuk melengkapi dengan baik seluruh data-data keanggotaan yang ada di PPNI. Ini saya mencontohkan salah satu data yang bisa kita perbaiki. Pertama-tama kita bisa di pengaturan akun diganti email yang mungkin tidak kita gunakan lagi dengan email yang sudah aktif ya. Tadi caranya tinggal simpan. Lalu pada pengaturan username, kita bisa mengubah username lama menjadi username baru. Kalau yang lama kan lebih banyak itu menggunakan nomor NIRA, tapi kita bisa ganti dengan nama seperti ini. Tinggal simpan. Kemudian pengaturan password standar kita ganti dengan password yang kita inginkan. Oke, juga bisa ya. Jadi sudah dirubah saja. Kemudian di pengaturan informasi pribadi itu kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Misalnya kita mau pendidikan kita diketahui orang, tempat praktik kita diketahui orang. Yang lain boleh saja diketahui oleh diri sendiri saja, atau anggota saja bisa. Anggota komisariat maksudnya nih ya. Kalau pengunjung itu berarti orang lain, orang di luar komisariat kita. Nah, kemudian pada identitas pribadi ini kita perbaiki semua data-data yang masih tidak ada isinya, atau mungkin kita perlu update data-datanya. Seperti misalnya kita foto, kita update ya, upload foto tadi sudah. Kemudian nama ini tidak bisa diubah ya oleh anggota. Bahkan sampai level DPW itu tidak bisa mengubah. Yang bisa mengubah hanya IT PPNI pusat atau bagian yang memang memegang IT ini di pusat. Caranya gimana supaya mengubah perbaikan nama? Kita bisa hubungi pengurus di level DPD ya. Di komisariat juga nggak apa-apa, hubungi saja, nanti mereka akan menyampaikan ke DPD, lalu DPD ke pusat. Selanjutnya lengkapi bagian-bagian lain seperti tempat tanggal lahir ya, tanggal lahir, kemudian tempat lahir, jenis kelamin, ini semuanya masih standar semua, artinya belum ada perubahan default. Kalau kita bilangnya default ini, baru kita perbaiki sesuai dengan data-data yang memang kita memiliki. Untuk gelar, kalau tidak punya gelar depan, kosongkan saja, jangan diisi. Karena nanti akan tercantum di KTA kita yang online. Lalu gelar belakang ya, sesuaikan dengan bisa terakhir. Kemudian upload KTP, ini ukurannya kalau bisa di bawah 50 KB. Ya, 50 KB, jadi supaya bisa tersimpan dengan baik. Kemudian lengkapi dengan alamat, ini alamat KTP ya, sesuai dengan KTP yang kita upload tadi.
supaya nanti datanya sinkron. Nah, ini juga nanti terkait dengan saat kita mengurus perpanjangan NSR, dia data-data ini juga akan dicek oleh verifikator validator di KTKI pusat. Lalu setelah lengkap seluruh data-datanya, data-data alamat, kita masukkan provinsinya. Nah, ini tidak bisa ada pilihannya seperti ini ya. Kecamatannya tidak muncul, maka kita perbaikinya mulai dari provinsi dulu. Kita misalnya alihkan ke provinsi mana saja, lalu kita kembali ke provinsi aslinya. Kemudian sudah provinsi, masukkan kotanya, lalu kecamatannya. Oke. Ini masih salah ya, ada kecamatannya salah, kecamatannya sesuai dengan alamatnya. Ganti dulu kecamatannya. Kemudian kelurahan dan nomor telepon. Ini nomor telepon yang harus diisi adalah yang mobile phone. Kalau telepon di atas atau kode pos itu dikosongkan nggak apa-apa. Lengkapi nomor HP-nya yang aktif ya, jangan yang tidak aktif. Nanti susah nanti kalau ada sesuatu yang perlu diverifikasi oleh pengurus CPNI. Simpan. Setelah tersimpan, maka akan muncul foto yang tadi diupload. Fotonya termasuk KTP-nya juga akan tersimpan ya. Itu tiga-tiganya muncul ya. Data has been saved dan seterusnya. KTP-nya juga muncul. Nah, inilah data-data nanti akan menjadi dasar pembuatan KTA online. Kemudian lengkapi data-data lainnya sesuai dengan yang diinginkan sistem. Ini silahkan aja isi, gampang saja sebagaimana yang biasa kita kerjakan. Setelah kita melengkapi tempat praktek, berikutnya data keanggotaan. Kita bisa cek kapan kita bayar iuran PPNI setiap tahunnya. Ini bisa kelihatan bahwa status pembayaran kalau sudah terconteng hijau, itu sudah dibayar. Tanggal pembayarannya sampai jamnya pun kelihatan ya. Oke, kemudian kita bisa buka juga patuh etik, PKB, dan data virtual. Oke, kita coba cek data-datanya langsung ya. Apakah, nah ini ya, data-data tampilan di kartu tanda anggota BPNI. Ini tidak bisa kita buka ya. Jadi yang bisa buka adalah admin di DPD BPNI Kabupaten Kota yang bisa melihat dan mendownload KTA anggota BPNI. Oke, kalau mau gampang ya minta saja ke sekretaris DPD BPNI Kabupaten Kota, kemudian minta download dan lalu dikirim ke email kita.
lihat dengan download KTA Kemudian ya ada jadi posisi kalau mau masuk gampang ya banknya. minta saja ke sekretaris Kecamatannya. Kabupaten Kota. Kalau saya kerjakan di rumah kayaknya udah kirim ke salah ya, kecamatannya salah, kecamatannya sesuai dengan alamat yang lagi lagi kecamatannya. Langsung sebenarnya di ini tapi di bagaimana? Di sudah Bapak pasang lagi. Halo bro. Banyak sekali keuntungan yang kita bisa dapatkan ketika kita menjadi anggota PPNI dan terdaftar secara online di SIMKA PPNI. Kalau sudah kita terdaftar sebagai anggota, maka kita bisa mengakses akun membership keanggotaan kita sebagai anggota PPNI di komisariat di mana kita mendaftar di awalnya. Mulai dengan masuk ke websitenya PPNI, masukkan username dan password kita, lalu klik login dalam login box. Maka kita akan bisa melihat kita terdaftar di komisariat mana di sebelah kanan atasnya. Nah, di sini ada beberapa fitur yang kita bisa lihat ya, fasilitasnya. Ada 5 item besarnya. Nah, di sini kita di bagian pertama itu pengaturan akun, ada email di sana, pengaturan email kita bisa ganti sesuai dengan email kita yang kita gunakan. Kemudian juga pengaturan username, bisa kita ganti username-nya. Saya menggantinya dengan nama. Kemudian password juga bisa kita ganti, password yang standar ya. Kemudian kita bisa ganti dengan password yang kita inginkan. Nah, untuk pengaturan informasi pribadi itu kita bisa setting sesuai dengan kemauan kita. Misalnya informasi pribadi itu yang bisa melihat hanya anggota saja dan lain-lainnya. Kemudian simpan, maka data has been saved. Itu untuk item atau fitur pengaturan akun. Nah, pada fitur data pribadi itu cukup banyak item yang kita lengkapi, dan kita memang harus melengkapi data ini agar memudahkan pengurus PPNI di level DPK, DPD, DPW, dan DPP mengecek data kita secara lengkap. Lalu pada bagian pendidikan kita isi dengan pendidikan terakhir kita di keperawatan ya. Kalau ada tambahan silahkan saja, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, tempat kerja utama. Di sini dilengkapi saja kepegawaiannya, kemudian pekerjaannya di mana, dan seterusnya sampai ke bawah ya. Isi saja dengan lengkap seluruhnya. Termasuk ada nomor SIPP dan dokumen SIPP-nya, simpan. Ini karena belum lengkap maka dia tidak bisa disimpan. Lengkapi saja. Ya, kemudian yang keempat, tempat praktek ya. Nah, ini beda nih. Tadi kan tempat kerja utama saya di rumah sakit. Nah, tempat praktek itu kan kita boleh praktek di 2 tempat. Bisa aja misalnya kita tempat kerja utamanya di rumah sakit misalnya, tapi kita
bukan di bagian pelayanan gitu kan. Ya, kita tidak berpraktek namanya. Tapi kita praktek mandiri di luar, atau kita mungkin praktek di di klinik. Nah, itu bisa. Artinya kita kan di rumah sakit tidak berpraktek, tidak punya SIPP, tapi kita praktek di luar. 2 ya, perawat itu boleh 2. Praktek mandiri 1, praktek di vaskes 1, misalnya klinik. Kalau praktek mandiri di 2-nya nggak bisa, rasanya 1 aja yang boleh, 1 praktek mandiri. Kalau 2 praktek vaskes boleh, misalnya di klinik A, klinik B praktek. Selanjutnya data keanggotaan. Nah, di sini data keanggotaan akan menunjukkan informasi tentang keanggotaan kita di komisariat mana. Kemudian juga ada pembayaran iurannya. Perhatikan di sini juga kita bisa memilih kita masuk di himpunan atau ikatan apa. Harus ada 1 ya yang kita pilih. Jadi simpan. Di sana juga sudah ada hak aksesnya kita sebagai apa di aplikasi PPNI ini. Untuk 2018 ke bawah masih migrasi sampai sekarang ya. Lalu fitur berikutnya dari data pribadi adalah mutasi keanggotaan. Ini kalau kita mau mutasi ke komisariat lain, atau ke DPD lain, atau ke provinsi lain, atau ke luar negeri ya. Di sini sudah ada pilihannya. Nah, silakan saja dipilih mana yang menjadi tujuan komisariatnya. Nah, kita ke Australia. Ini nggak ada, belum lengkap ya. Mungkin tujuannya Australia saja, tidak ada yang lainnya. Jambi misalnya. Nah, ini bisa. Nah, langsung ada DPK-nya masing-masing, simpan. Nanti bisa download, kemudian diserahkan ke komisariat awal kita, baru komisariat tujuan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah PKB. Nah, di PKB inilah kita mengisi SKP kita untuk perpanjangan STR. Ada beberapa fiturnya di sana, ada petunjuk teknis, permohonan laporan PKB, borang pengisian, buku log, dan rangkuman tunai PKB. Ini teman kita salah satunya sudah melakukan perpanjangan STR dengan kecukupan SKP-nya ya. Nah, cukup 25. Kemudian fitur berikutnya adalah pathway tick. Di sini biasanya diminta kalau kita melakukan daftar registrasi STR baru gitu ya, diminta ini, tinggal download saja. Lalu yang terakhir adalah data virtual account. Di sini kita kalau membayar iuran PPN ini sistem online, jadi tidak lagi pembayaran iuran manual, semua sudah online. Oke, di bagian atas kita bisa lihat ada fitur yang lain atau fasilitas yang lain, itu homepage, dashboard, private area, mailbox, help, dan logout. Kita buka dashboard. Di sini adalah catatan apa yang kita sudah kumpulkan SKP kita. Nah, ini targetnya sudah ada ya. Targetnya kalau ini hijau semua, berarti yang cukupi tiap tahun. Nah, tiap tahun tercukupi semua nilainya ya. Kan hijau semua. Oke, ya kan? Sebenarnya kalau aturan di PPN itu tiap tahun, tapi kita nggak apa-apa. Sekarang diabaikan, yang penting cukup saja dulu. Ini bisa lihat arsipnya di sini ya. Nah, tidak ada arsip, kita bisa cek semuanya. Tidak ada, kita cek yang lain. Nah, ini apa yang kita lakukan selama menginput kegiatan PKB kita. Nah, ini kelihatan ya semua ya. Nah, itu tercatat dengan baik di jam berapa sampai seterusnya. Nah, mailbox. Ini kalau ada pesan, kalau masih di mailbox. Kemudian ini help ya, tentang apa saja di sana juga bisa ditampilkan. Cuma ini kayaknya fiturnya masih belum terlalu sempurna gini, masih kosong ya, dalam pengembangan. Oke, selesai, kita bisa log out ya, seperti itu. Nah, itu kalau kita menjadi anggota. Kalau kita menjadi anggota, ya udah daftar anggota dulu. Kita bisa mulai di registrasi anggota. Di sini kita bisa cek ada ART, kode etik sebelum kita mendaftar. Jadi pastikan kita tahu ada ART dan kode etik. Nah, ini ya formulir pengisian untuk pendaftaran anggota baru. Ini sudah mulai dikembangkan, terus berbeda lagi dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Oke, nanti mungkin saya akan lagi bagaimana cara daftarnya menggunakan fitur-fitur ini yang terbaru lagi. Soalnya yang kemarin itu masih yang lama, video yang terakhir. Nah, ini yang penting itu adalah keterangan keanggotaan, pilihan komisariat itu utama, kita harus tahu. Jadi pendaftaran keanggotaan itu di mana kita bekerja. Nah, kemudian kalau kita tidak bekerja, sesuai domisili di mana kita tinggal, yang terdekat. Tapi kalau bisa yang anggota yang mau mendaftar ke rumah sakit, usahakan tidak di rumah sakit ya, tapi di komisariat lain yang ada di luar rumah sakit, tapi tidak yang terdekat. Biasanya sih kalau rumah sakit diperuntukkan untuk rumah sakit. Nah, di sini ya bisa kita baca semuanya. Di di website PPN itu banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan ya dari anggota PPNI. Oke, di sini ada peraturan perundang-undangan, kita bisa download ya, sekali ya.
Jadi semua kita bisa dapat infonya. Produk PPN itu apa ini ada. Nah, ini coba kita cek. Kalau kita belum jadi anggota bisa nggak di download ini? Oh tidak bisa ya. Ternyata harus login dulu. Jadi kita harus jadi anggota dulu baru bisa diambil dokumen-dokumen tersebut. Nah sama juga dengan ini ya, semuanya PO, disiplin organisasi dan seterusnya. Jadi semua itu harus jadi anggota dulu baru bisa diambil dokumen-dokumen tersebut. Oke. Mutasi keanggotaan di BPNI itu dilakukan mulai dari level komisariat. Nanti di sini saya perlihatkan bagaimana seorang pemohon yang sudah mengajukan mutasi akan masuk datanya ke admin DPD. Jadi yang berhak menyetujui atau menolak mutasinya adalah admin DPD, dalam hal ini sekretaris dan ketua DPD, bukan DPK ya. Sebagai seorang admin di DPD PPNI, kita harus mengetahui 3 hal ini sebelum menyetujui pengajuan mutasi yang dilakukan oleh anggota. Yang pertama yaitu lunas iuran. Di sistem PPNI yang baru itu mewajibkan lunas iuran 2 tahun terakhir, yaitu 2020 dan 2019. Dan untuk iuran yang ke bawahnya itu menggunakan sistem yang lama. Diperkenankan juga menggunakan sistem yang baru ini tentu dengan menggunakan kode virtual. Kalau sistem lama kita masih menggunakan manual. Nah, perhatikan di sini juga bahwa yang bersangkutan telah melunasi iurannya selama 2 tahun terakhir. Artinya syarat ini atau syarat pertama tadi itu sudah bisa dikatakan sesuai, karena sudah membayar iuran 2 tahun terakhir. Nah, ini sangat penting karena nanti terkait dengan proses-proses berikutnya. Jadi sebagai seorang admin, pastikan bahwa iuran tersebut lunas dengan baik. Lalu yang kedua adalah SKP telah diverifikasi. Maksudnya adalah gini. Selama menjadi anggota PPNI di komisariat dan DPD tersebut, seorang anggota itu sudah melaksanakan kewajibannya memenuhi kebutuhan SKP selama dia berada di DPD yang terakhir. Nah, ini sebagai contoh, saya verifikasi salah satu anggota yang mengajukan mutasi ke luar DPD Kutai Kartanegara. Saya lakukan verifikasi terhadap SKP yang diajukan. Jadi seorang sekretaris itu menghubungi pemohon mutasi tersebut, silahkan mengisi SKP-nya selama berada di DPD kita. Sampai semua SKP sudah benar dan sesuai ya. Jadi jangan dimutasikan dulu sebelum semua SKP sudah sesuai. Karena kan begitu dia memasukkan SKP-nya belum tentu benar.
semuanya, jadi kita harus tetap validasi. Seperti ini contohnya, ini tidak ada kaitannya dengan SKP PPNI, makanya di borang ini saya tolak. Artinya bersangkutan tidak tahu SKP yang mana sih yang layak dijadikan syarat atau dokumen atau data untuk mengajukan perpanjangan STR nantinya. Nah, ini menjadi tugas pengurus PPNI ya, dari level komisariat, DPD, untuk selalu mensosialisasikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan SKP kepada anggota tersebut. Dan sebagai anggota jangan juga pasif ya, hanya menunggu, tapi juga belajar. Banyak sekali tutorial yang bisa kita dapatkan di sosial media. Oke, di sini saya sudah lakukan proses ini. Nah, pada saat SKP yang diajukan sudah disetujui, berapapun nilainya, berarti sudah selesai proses mutasinya. Kekurangan SKP nanti bisa dipenuhi oleh anggota kita ini di tempat yang baru. Yang penting, pada saat masih berada di DPD kita atau komisaris kita, SKP-nya sudah diinputkan secara keseluruhan. Nah, ini bisa dilihat bahwa nilai SKP yang sudah diajukan dengan jumlah pengajuan sebanyak 3 SKP, tiga-tiganya tidak ada yang diterima ya, karena salah pengisian, salah upload dokumen. Oke, selesai SKP, kemudian kita berikutnya melihat kewajiban lain di komisariat atau di DPD yang sudah dilaksanakan. Contohnya gini, di DPD kami ini wajib membayar iuran pembangunan gedung BPNI Kaltim yang sudah disepakati dan disetujui oleh seluruh pengurus CPNI di DPD dan di komisariat. Karena ini nanti terkait dengan kepentingan organisasi. Setelah ketiganya oke ya, syarat-syarat untuk mutasi tadi sudah dipenuhi semua, baru kita lakukan persetujuan mutasi di admin DPD. Nah, ini kan ada dua pilihannya, disetujui atau ditolak. Oke, klik saja disetujui. Maka yang bersangkutan atau nama yang bersangkutan akan otomatis hilang di SIMK DPD. Kemudian mutasi ke DPK 7. Nah, kemudian ya, setelah itu nanti yang bersangkutan akan menuju ke DPD yang ditujunya. Untuk apa? Untuk menerima mutasi tersebut. Contoh seperti ini, misalnya ada anggota yang masuk ke wilayah kami atau di daerah kami, maka admin DPD akan menyetujui yang bersangkutan untuk bergabung di DPD dan komisariat yang akan ditujunya. Jadi proses ini semua sebenarnya, dan yang paling penting itu terjadi di DPD ini ya tadi ya, dari DPK A ke DPK B gitu ya. Kita harus tahu juga bagaimana sih cara mengajukan mutasi secara online yang dilakukan oleh seorang anggota atau pemohon. Saya contohkan di sini menggunakan akun saya pribadi. Misalnya saya ingin mutasi ke tempat lain, ke provinsi lain ya. Nah, ini misalnya ke DKI Jakarta ya. Misalnya saya pengen ke Jakarta nih, mutasi dan kerja di sana. Akan saya pilih Jakarta Pusat misalnya. Kemudian saya akan pilih komisariat yang ada di sana tempat saya bekerja yang baru. Ya, saya contohkan di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Klik simpan. Setelah saya klik simpan ini, maka secara otomatis dokumennya akan muncul di bawah. Ya, itu dia. Nah, dokumen ini bisa di-download. Kemudian dokumen tersebut diisi, ditandatangani ya, lalu dibawa ke komisariat awal kita untuk diparaf, kemudian ke DPD diberi nomor yang di atas tadi ya. Nah, ditandatangani juga oleh ketua DPD kita yang lama. Nah, inilah nanti surat yang bisa kita gunakan untuk mutasi ke komisariat yang kita tuju. Oke ya, gampang kan guys? Semoga sukses mutasinya.
Iseng-iseng hari ini aku coba mengakses KTKI. Kalau websitenya masih bisa diakses ini, masih muncul websitenya dengan baik seperti biasa, ya kan. Mau lihat kira-kira ada yang baru enggak beberapa hari ini sambil menunggu tanggal 4 Januari 2021. Tanggal 5 lah baru buka, nah mungkin tanggal 4. Coba klik yang ini ya, aplikasi STR versi 2.0. Di sini ada dokumen edarannya. Oke, seperti biasa yang edaran 4 Januari baru selesai penutupan KTKI-nya. Ini dokumennya bisa dilihat, tutup. Nah, ternyata di sini tulisannya proses pengajuan STR online versi 2.0 sedang ditutup. Nah, artinya memang sampai hari ini belum bisa diapa-apain. Oke lah, sambil menunggu ini sampai tanggal 5 baru buka ya, tahun depan. Saya coba sharing beberapa dokumen yang bisa teman-teman Bapak Ibu siapkan untuk nanti di Januari ketika mengajukan STR baru atau perpanjangan ya, atau naik level, atau apa istilahnya, alih profesi juga bisa. Oke, kita mulai ya. Untuk yang pertama, persiapan dokumen dan data pembuatan STR baru. Yang harus kita siapkan yaitu foto. Foto latar merah ukuran 4x6 cm, wajah dan badan menghadap ke depan. Gigi tidak boleh tampak. JPEG ukuran 200 KB ke bawah. Kemudian ijazah keperawatan ya, dibuat 2 lembar dalam 1 file. Kemudian PDF 1 mega. Sama juga dengan surat keterangan sehat, juga 1 mega atau 100 KB PDF. Lalu kita siapkan juga KTP ya, dalam bentuk JPEG, ukuran maksimalnya 200 KB. Kemudian surat patriotik yang dikeluarkan oleh profesi masing-masing, ukuran filenya 1 MB PDF. Lalu sumpah profesi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi masing-masing, bentuknya sesuai aturan dengan file PDF ukuran 1 MB maksimal. Sertifikat kompetensi ini wajib untuk lulusan tahun 2013 ke atas ya, untuk D3 dan nurse. Ini cara-cara penginputan data bagi STR baru. Nah, ini saya percepat saja prosesnya. Nanti untuk video yang lebih panjang silahkan membuka deskripsinya, di bawah sudah saya tampilkan bagaimana cara mengajukan STR baru. Baik STR baru yang lulusan di bawah 2013 maupun yang di atas 2013. Karena biasanya proses penginputannya agak berbeda antara yang lulusan 2013 ke bawah dengan yang 2013 ke atas. Untuk yang 2013 ke bawah tidak membutuhkan sertifikat kompetensi untuk STR baru. Sementara yang lulusan 2013 ke atas, D3 nurse, itu wajib menggunakan sertifikat kompetensi. Artinya kalau belum pernah lulus UKOM untuk lulusan 2013 ke bawah, ke atas maaf ya, tidak bisa mengajukan STR baru. Oke ya, jadi bisa difahami. Nah, kemudian untuk teman-teman kita yang dulu pernah bikin SIP atau surat izin perawat yang dikeluarkan oleh MTKI atau Dinas Kesehatan Provinsi, maka tidak perlu mengajukan perpanjangan STR, tapi buatlah STR baru ya. STR baru di online KTKI. Jadi tidak lagi ke MTKI atau ke Dinas Kesehatan setempat. Nah, ini ya. Jadi di ujungnya membutuhkan sertifikat kompetensi. Nah, kalau untuk lulusan 2013 ke bawah, sertifikat kompetensi ini diganti dengan ijazah. Nomor serkomnya nomor ijazah, tanggal serkomnya tanggal ijazah dikeluarkan. Tempat uji kompetensi itu maksudnya adalah tempat yudisium dan tanggal yudisium di bawahnya. Kemudian setelah clear, bisa langsung divalidasi. Berikutnya adalah STR perpanjangan. Untuk perpanjangan STR, ini berbeda-beda setiap profesi untuk rekomendasinya. Nah, sama seperti yang tadi, kita siapkan foto latar merah 4x6 cm dengan file JPEG di bawah 200 KB. Lalu kemudian surat keterangan sehat
PDF di bawah 1000 kilobyte 1 mega, dokter SIP-nya harus ada nomor NIP-nya atau SIP-nya. Kemudian STR lama, kalau bisa yang asli ya, jangan yang fotokopian. Ukuran filenya 1 MB juga. Lalu rekomendasi profesi. Nah, untuk BPN ini sudah online, sedangkan profesi lain itu beberapa masih manual. Selanjutnya saya contohkan bagaimana menginput data untuk perpanjangan STR perawat ya. Tapi prinsipnya sama saja dengan profesi lain. Setelah dapat rekomendasi secara online, kita tinggal menginput data-data tersebut sesuai dengan yang diminta oleh sistem. Sampai semua data-data yang kita cantumkan atau kita masukkan selesai. Nah, untuk lebih detailnya silakan membuka deskripsi video di bawah karena sudah saya sampaikan secara detail. Ini videonya trailer saja, cepat saja ya. Oke. Untuk perpanjangan sudah selesai. Kemudian ke STR naik level. Untuk STR naik level ini misalnya dari D3 ke nurse, D3 ke D4, D4 ke nurse D4, kemudian dari SPK ke D3 dan lain-lain. Itu kita siapkan pertama foto sama ya, 4 cm latar merah, ukuran 200 KB ke bawah. Lalu siapkan STR lama juga, ukuran 1 MB PDF. Kemudian Serkom. Nah, Serkom ini menggunakan Serkom apa? Serkom untuk ijazah yang tertingginya, yang naik levelnya, bukan ijazah lama ya. Lalu keterangan sehat juga disiapkan ya, yang berisi SIP dokternya atau yang punya NIP dokter PNS-nya, file PDF sama ya, 1 MB ke bawah. Kemudian ijazah baru ya, ijazah yang naik levelnya. Kalau D3 ya nurse berarti ijazahnya. Oke, berikutnya saya contohkan bagaimana proses penginputan data untuk naik level. Nah, di sini saya contohkan secara cepat saja bagaimana prosesnya. Untuk lebih detailnya silahkan melihat ke deskripsinya, sudah saya siapkan juga video yang lebih detail mengenai proses perpanjangan STR dengan naik level. Ya, jadi kita masuk di kategori perpanjangan ini ya, tapi dia nanti pilihan keduanya adalah naik level. Nah, untuk naik level sendiri, ini tadi ya saya sampaikan di awal, bisa dari STR D3 ke STR D4. Kemudian dari STR D3 ke nurse bisa ya. Kemudian dari D4 ke nurse D4 ya. Kemudian kalau S1 nurse ke S2, bisa juga S2 keperawatan ya, bisa. Selanjutnya lengkapi data-data yang sudah dicantumkan dalam sistem seperti yang biasa kita lakukan ya. Dan nanti untuk naik level ini sendiri, itu misalnya STR D3-nya mati nih, sudah lama. Nah, mau membuat STR baru, otomatis ada dua pilihannya. Kalau dia belum nurse, maka dia bisa perpanjang. Tapi kalau sudah nurse, saya sarankan naik level saja dengan STR yang sudah mati tadi. STR D3-nya boleh kok, STR D4-nya nggak apa-apa. Nggak mesti harus memperpanjang dulu baru naik level, enggak. Jadi langsung naik level saja dengan STR yang sudah expired tadi, nggak ada masalah. Selama ini banyak teman-teman yang sudah mengajukan itu lolos saja, artinya STR nurse-nya terbit. Nah, STR nurse ini bisa kita gunakan untuk bekerja dan memiliki level nurse ya, kan berbeda ya kompetensinya kalau menurut undang-undang antara nurse maupun yang vokasi. Oke ya, ini tadi prosesnya selesai divalidasi, kemudian selesai dan tinggal tunggu verifikasinya. Terakhir yaitu untuk dokumen STR ahli profesi. Sama saja ya persiapannya, cuman ada beberapa yang beda sedikit, yaitu fotonya sama, latar merah 4x6 cm, wajah dan badan menghadap ke depan, gigi tidak boleh tampak, file JPEG dalam bentuk dalam 200 KB ukuran paling tingginya, kemudian ijazah sama ya, pakai PDF di bawah 1 MB, kemudian keterangan sehat ditandatangani oleh dokter ber-SIP atau dokter yang PNS yang memiliki NIP dengan file bentuk PDF di bawah 1 MB. Lalu siapkan KTP juga ya, KTP sesuai dengan pemilik STR-nya. Kemudian ukurannya JPEG ya tadi, file JPEG-nya kemudian 200 KB di bawah ukurannya. Lalu surat patuh etik profesi yang baru ya, misalnya dari perawat ke bidan atau sebaliknya. Silakan menggunakan patuh etik yang baru. Surat sumpah profesi yang dikeluarkan oleh OP-nya, OP yang baru ya, bukan OP yang lama, jadi OP yang baru. Kemudian Serkom sesuai dengan
profesinya yang baru. Yang jelas dia misalnya 2013 ke atas pakai Serkom, kalau ke bawah tidak. Kemudian juga STR lama, profesi lamanya silakan juga disiapkan sama ukurannya 1 mega ke bawah ya. Nah, ini saya contohkan bagaimana proses alih profesi yang kita bisa lakukan melalui KTKI STR versi 2.0 ya. Karena ini lagi tutup, kita menunggu saja STR versi 2.1-nya KTKI tahun 2021 tanggal 5 Januari nanti. Nah, kalau kamu sudah pindah profesi, misalnya dari bidan ke perawat atau sebaliknya, atau ke profesi lain, maka untuk kembalinya itu saya tidak tahu persis apakah masih boleh atau tidak. Tapi sebaiknya kalau sudah satu profesi ya sudah, profesi itu aja. Karena profesi itu kan tidak bisa ganti-ganti, apalagi misalnya dia PNS. Nah, kalau dia PNS dia mengikuti kepegawaiannya. Kalau kepegawaiannya perawat ya pakai perawatnya. Karena itu nanti yang akan digunakan saat uji kompetensi naik pangkatnya PNS gitu ya. Nah, ini ya data-datanya sebenarnya kalau melihat persiapan file dokumennya paling banyak yang STR alih profesi ya. Lebih banyak daripada STR baru maupun STR naik level. Karena banyak sekali yang harus disiapkan. Tapi nggak apa-apa. Kalau kalian memilih untuk pindah ke profesi ya silahkan ya. Cuman kemarin ada yang menanyakan apakah bisa dari profesi bidan atau perawat kemarin itu yang pindah ke SKM. Nah, sementara SKM belum bisa bikin STR ya. Lagi digodok Permenkesnya karena dianggap untuk SKM sendiri belum bisa dikatakan sebagai pekerja klinis. Karena terkait dengan kewenangannya apa saja sih SKM tersebut. Karena namanya tenaga kesehatan dia punya kewenangan klinis. Kewenangan klinisnya yang tentu berkaitan dengan pasien gitu ya, secara langsung maupun tidak langsung. Yang langsung kan hanya beberapa profesi ya, seperti perawat, bidan, dokter, kemudian farmasis, analis, lalu nutrisionis, itu semua langsung ke pasien. Beberapa lain juga ke pasien langsung, tapi yang paling banyak menyentuh adalah perawat ya. Oke guys, ya itu saja